Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara menghitung validitas sebuah soal menggunakan korelasi produk momen. Baik, kita mulai saja. Ya, ini ada dua jenis menghitung validitas soal. Yang ini menggunakan produk momen, menggunakan korelasi produk momen itu ketika ingin menghitung validitas soal secara keseluruhan, satu paket. Mau 20 soal, mau 10 soal, mau 100 soal, dan seterusnya dihitung keseluruhan menggunakan produk momen ini. Ada dua produk momen, yaitu produk momen dengan angka kasar atau produk momen dengan simpangan. Nah, nanti silahkan Anda semua mencoba kedua-duanya, menghitung, kemudian nanti dikirimkan ke Schoology hasil hitungannya berupa Microsoft Word ya. Nah, apa itu produk momen? Ketika akan menentukan validitas suatu alat instrumen dengan menghitung korelasi antara skor yang diperoleh hasil uji coba dengan skor yang diperoleh melalui alat ukur lain yang telah dibakukan atau diasumsikan memiliki validitas yang tinggi. Nah, jadi membandingkan soal baru, hasil pengerjaan soal baru dengan hasil pengerjaan soal yang lama yang sudah valid. Misalkan, seorang guru hendak menguji validitas soal ulangan harian yang akan digunakan. Guru tersebut mengujikan, atau istilahnya di-tryout-kan. Ya, jadi di-tryout itu tujuannya untuk menguji coba apakah soal tersebut valid atau tidak. Soal tersebut di-tryout-kan kepada siswa lain ya, siswa lain yang bukan siswanya. Karena kalau siswanya nanti ketika di-tryout-kan ke siswanya, kemudian diketahui valid, kemudian digunakan untuk ujian lagi, ya maka siswa tersebut sudah tahu soalnya karena sudah pernah mengerjakan ketika tryout. Maka tryoutnya ke siswa lainnya yang memiliki persamaan dari segi prestasi, dari segi akademik dan seterusnya. Jadi kalau Anda di kelas 5, maka Anda mengujikan tryoutnya ke kelas 5 juga siswanya, jangan diujikan ke kelas 6. Kemudian hasil tryout tersebut atau Y istilahnya ya, hasil tryoutnya nanti kita buat Y, kemudian dibandingkan dengan hasil pengerjaan soal lain yang sudah valid dengan materi atau kisi-kisi soal yang cenderung sama. Nah, ini juga diperhatikan. Jadi membandingkannya dengan hasil soal lain yang materinya atau kisi-kisi soalnya yang cenderung sama. Jangan sampai soal matematika hasilnya dibandingkan dengan soal IPA. Soal matematika pun nanti matematika materi apa? Materi pecahan misalkan, ya harus dibandingkan dengan soal materi yang pecahan juga yang sudah valid sebelumnya, atau kita anggap X ya. Nah, bagaimana pengerjaannya? Begini. Ini hasilnya, nama siswanya kita hitung ada berapa siswanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10. Nah, jumlah siswa ini nanti kita ibaratkan N ya. Nah, ini X-nya. X itu tadi apa? X itu adalah hasil pengerjaan soal lain ya, soal lain yang memiliki materi dan kisi-kisi yang sama ya. Jadi soal lain yang sudah valid, yang dulu sudah pernah digunakan untuk ujian, hasilnya ini X. Kemudian Y ini hasil tryout atau hasil pengerjaan uji coba tadi ya. Ada dua nilai X dan nilai Y. Nah, ini Sukidi 6,5, Y-nya 6,3, dan seterusnya. Ini silakan saya akan berikan PowerPoint ini melalui Schoology. Bagaimana pengerjaannya? Yang pertama adalah menggunakan validitas angka kasar terlebih dahulu. Nah, jadi tabel yang tadi ditambah 3 tabel ke samping kanan, yaitu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY ini ya. Tambah ini dihitung. X kuadrat nanti ini isinya adalah X ini dikuadratkan 6,5 dikuadratkan berapa, taruh di sini. Y kuadrat 6,3 dikuadratkan berapa, taruh di sini. XY itu X kali Y, 6,5 kali 6,3, hasilnya berapa, tuliskan di sini. Setelah sudah, semuanya dijumlah ke bawah. Nah, dengan sigma ya jumlahnya. Tadi kita punya sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma Y kuadrat, dan sigma XY. Nah, sigma inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memasukkan ke dalam rumus. Kita ingat jumlahnya ada 10 siswa, ada N siswanya ya. Hasil perhitungan tabel tadi kemudian dimasukkan ke dalam rumus seperti ini ya.
N, ini kita perlahan dulu dari awal, N dikali sigma XY. Nah, kalau kita sudah punya tabel distribusi, kita akan tahu. Dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu, dibagi ini ya, dibagi N dikali sigma X kuadrat. Ya, jadinya dipakai sigmanya semua ya, hasilnya tadi itu, hasil penjumlahan ke bawah. Dikurangi sigma X dikuadratkan. Jangan lupa ini ya, ini bukan sigma X kuadrat. Yang sebelah kiri ini sigma X kuadrat, tapi yang sebelah kanan sigma X dikuadratkan. Jadi jumlah X tadi dikuadratkan. Kemudian dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Setelah itu hasil yang bawah ini di akar pangkat. Nah, setelah diakar hasilnya untuk pembagi yang atas. Ketemunya hasilnya berapa? Silahkan Anda hitung untuk yang angka kasar ini. Silahkan Anda coba, di hasil dikirimkan melalui Schoology. Dengan distribusi simpangan. Nah, ini cara yang kedua, yaitu tadi dengan angka kasar, yang ini dengan angka simpangan. Ini juga akan Anda coba. Sama seperti tadi, ada tabel ya, tabel awal jumlah nilainya. Namun yang membedakan adalah yang digunakan adalah X dan Y kecil. Kalau tadi X besar, Y besar. Kalau ini simpangan menggunakan X kecil. Jadi X kecil, Y kecil, X kecil kuadrat, Y kecil kuadrat, dan X kali Y kecil. Nah, nanti juga akan ditotal. Di sini digunakan sigmanya berapa, sigma berapa. Yang ini tidak digunakan sigmanya ya. Yang digunakan sigmanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara mencari X kecil dan Y kecil ini? Nah, begini caranya. Untuk mencari X kecil, nah ini kita lihat yang bawah dulu ya, jangan yang atas dulu. Yang bawah dulu kita lihat. Untuk mencari X kecil, maka caranya adalah X besar dikurangi X bar. X bar itu X rata. Rata-ratanya berapa X-nya? Nah, ini cara mencari rata-ratanya di sini. X rata adalah jumlah X dibagi jumlah orang tadi. Misalkan ketika dijumlah hasil nilai X-nya 100, siswanya 10, berarti 100 dibagi 10. Nah, berarti X barnya 10. Nah, gini ya. Kita pelan-pelan dulu. Kita sudah ketemu X bar 10, maka ini rumus yang bawah ini yang untuk mencari X kecil berarti X besar dikurangi 10. Sehingga dimasukkan ke sini. Untuk mencari yang X yang ini, yang atas dulu, dia ada 6,5. Nah, maka X besarnya 6,5, X kecilnya berapa? Maka X kecilnya adalah 6,5 dikurangi 10, sehingga di sini minus 3,5. Ya, minus nggak apa, tuliskan aja minus di sini. Kalau ada minus, tuliskan minus di sini. Sama, begitu pula X yang kedua, 7. Di sini berarti 7 dikurangi 10. Ya, dikurangi X bar. X besar dikurangi X bar. X besar dikurangi X bar. X besar dikurangi X bar. Begitu pula yang Y, sama. Ini di total keseluruhan berapa? Dibagi 10. Misalkan totalnya di sini 80. Nah, misalkan ya, 80. Total 80, maka rata-ratanya adalah 80 dibagi 10, maka ketemunya 8. Sehingga X Y kecil di sini adalah 6,3 dikurangi 8. 6,8 dikurangi 8 dan seterusnya. Dikurangi 8, kurangi 8. 8 dari mana? Dari rata X. Rata Y, maksudnya rata Y. Sehingga ketemu. Setelah ketemu, baru hasil yang X kecil ini dikuadratkan. X-nya dikuadratkan Y-nya dan dikalikan X kali Y di sini. Kemudian di total. Ini menggunakan distribusi simpangan. Nah, iya tadi ya, kita lewati mencari X dan Y. Lalu rumusnya bagaimana? Rumusnya lebih sederhana daripada yang angka kasar tadi. Hanya ada 3, kita butuh 3. Kita butuh sigma XY kecil dibagi sigma X kuadrat
dikali sigma Y kuadrat di akar, kemudian dibagi. Nah, lalu bagaimana soal itu dianggap valid atau belum valid atau hampir valid? Kita konsultasikan hasil dari perhitungan rumus ini ke koefisien seperti ini. Nah, kalau hasilnya antara 0,8 sampai 1 berarti validitasnya sangat tinggi. Kalau antara 0,6 sampai 0,8 tinggi dan seterusnya. Kalau cuma ketemunya 0,0 sampai 0,2 berarti validitasnya sangat rendah. Nah, ini angka ini sebagai patokan untuk konsultasi hasil dari perhitungan tadi, angka kasar dan dengan simpangan. Baik, silahkan Anda hitung yang tadi tabelnya masih pada kosong, silahkan Anda hitung, Anda isi, kemudian Anda lihat apakah ada perbedaan signifikan ketika menghitung validitas soal dengan angka kasar dan menghitung validitas soal dengan simpangan. Terima kasih atas perhatiannya, silakan dikerjakan, jangan terlalu lama karena ini sangat cepat. Ketika Anda menggunakan Excel juga boleh, silakan menggunakan Excel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.